فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV, Madani TV, Ammar TV, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini 29 Rabiul Akhir 1438 Hijrah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan. Saat sementara saudara-saudari kita barangkali telah ada yang lebih dulu berpulang kepada Allah sesuai dengan ajalnya masing-masing. Patut kita berprasangka baik bahwa sebagian saudara-saudari kita telah kembali karena menurut Allah bekalnya sudah dipandang cukup, kebaikannya sudah banyak, dosa-dosanya begitu ringan karena sering beristighfar kepada Allah. Barangkali kita masih membutuhkan hari ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi di masa lalu. Mata ini masih belum aman karena masih mungkin melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga ini masih belum aman karena mungkin masih bisa mendengar sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Lisan ini belum aman karena justru dengan lisan ini banyak pahala-pahala kita hilang karena sering melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Karena itulah barangkali dari sekian banyak orang-orang di Bali ini yang sibuk dengan aktivitasnya, ternyata Anda yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk memperbaiki diri, hadir dalam pertemuan pagi ini untuk menuntut sebagian dari syariat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan-kemuliaan mendampingi kita di hari ini, sehingga dengan itu hari-hari kita mulai saat ini bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Teman-teman sekalian, pahala hari ini jika kita ikhlaskan karena Allah itu begitu besar dan peluang kebaikannya banyak. Nabi pernah menyampaikan dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor hadis 233, riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapapun yang bisa menyiapkan dirinya lalu dia menempuh satu perjalanan. Man di sini sifatnya umum, bisa untuk laki-laki, perempuan, dewasa, kecil, tua, muda. Kata Nabi, saya nggak peduli siapapun, sepanjang dia bisa meluangkan waktunya, kemudian menyiapkan dirinya, menempuh satu jalan, tujuannya yaltamisu fihi ilman, dia ingin berusaha mengkaji tuntunan agamanya, walaupun mungkin hanya sedikit, hanya satu ayat saja, hanya satu hadis saja. Masya Allah, perhatikan kalimatnya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka itu semua bisa menjadi peluang bagi dirinya untuk meringankan langkahnya menuju surga. Meringankan langkahnya menuju surga. Teman-teman, kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Barangkali dari sekian momentum kehidupan kita, ini yang ditunggu oleh kita, karena dengan ini mungkin ini yang mengantarkan kita mudah ke surga. Pernah ada seseorang membunuh 100 orang, bunuh 100 orang, hidupnya penuh dengan maksiat, mabuk tak terkira, berzina, bunuh orang sampai 100. Tiba-tiba dia terbersit untuk berubah. Apa yang terjadi? Dia konsultasi dengan seorang syekh. Kata syekh di sana, kamu ini bukan tidak punya peluang menjadi baik, tapi kamu seperti ini karena dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik. Hijrah dari sini, pindah ke tempat sana dan belajar dengan syekh di sana. Belajar, ta'allam hunak, belajar di sana. Begitu orang ini memutuskan untuk hijrah, dia menangis bertobat karena Allah, digugurkan dosa-dosanya, lalu dia berangkat menuju tempat ta'lim tadi. Apa yang terjadi? Di perjalanan belum sampai ke tempat ta'lim, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Qadarullah meninggal orang ini. Kemudian turun berita dari langit, dakhalal jannah, orang ini masuk surga. Masuk surga. Sampai di masa Nabi Muhammad SAW turun ayat mengisyaratkan tentang kisah orang ini. Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100 itu, posisi paling kiri sebelah bawah. Perhatikan di pertengahan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih, dan siapapun yang berniat keluar dari rumahnya untuk memperbaiki diri supaya lebih baik hijrah, ya, lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, thumma yudrikul maut, belum sampai ke tujuan tiba-tiba maut datang menjemput dia lebih cepat dari apa yang dia duga, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang membunuh 100 orang, hidup dengan penuh kemaksiatan, pernah pukul orang, berselisih dengan orang lain, mabuk hampir tiap waktu, berzina, dia tobat,
ingin datang ke tempat ta'lim di pertengahan meninggal bisa masuk surga. Antum belum pernah bunuh orang. Ada yang pernah bunuh orang di sini? Mabuk tidak pernah dikerjakan. Masya Allah, gak pernah bunuh orang. Mabuk kita jauhi. Perbuatan kita kumpulkan yang baik-baik. Dan antum sudah datang ke majlis ini sampai di tujuan. Masa gak bisa masuk surga? Karena itulah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nikmat yang sangat besar. Tidak sedikit orang, ya, ataupun tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat seperti ini. Karena itu, bermohonlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung masih di awal kajian, mari kita ikhlaskan niat kita. Semoga dengan langkah kita yang hadir sampai di sini, materi-materi yang kita bahas bisa meringankan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus siapkan dulu dan pelajari materinya dan kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Teman-teman sekalian, materi hari ini kami diberikan tema untuk dibahas tentang pecinta dan pencela, atau pecinta bukan pencela. Kalau boleh saya tambahkan, dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Karena saya punya kebiasaan kurang senang menyampaikan sesuatu dari pendapat pribadi. Jika Quran menyampaikan sesuatu, maka itu yang terbaik. Jika Nabi menuntun sesuatu, maka itu yang paling indah untuk kita ikuti. Karena itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, surah ke-59 ayat ke-7. Ya. Baik. Allah sampaikan posisi paling kanan di pertengahan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang pernah dibawa oleh Rasul sebagai petunjuk kehidupan kita, maka cepat ambil, karena itu yang terbaik. Anda mau minum, belajar misalnya di sekolah bagaimana cara minum, tapi Nabi mengajarkan cara minum, maka dari Nabi itu yang terbaik. Anda mau berpakaian, ya, ada yang mengajarkan begini cara berpakaian yang baik, Nabi mengajarkan begini caranya, maka yang dari Nabi itu yang terbaik. Maka saat kita sekarang ingin membahas, ya, tentang satu tema antara pecinta dengan pencela, kita akan lihat bagaimana uraian Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW menerangkan tentang materi itu sebuah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu kita cukup terbatas, kita coba mulai saja. Ya. Saya mohon izin akan lebih banyak berdiri dan kita turunkan dulu susunan dalil-dalil Qur'annya, kemudian hadisnya, baru setelah itu kita coba uraikan. Ya. Bismillah. Maaf, kelihatan insyaallah? Belum, ya, belum saya tulis. Itu kenapa dari semalam selalu punya masalah ya? Baik, belum saya tulis baru kelihatan. Mudah-mudahan sudah pada sarapan semua ya. Baik, kita turunkan dulu satu Quran surah ke-17 ayat 70 Al-Isra. Turunkan lagi Quran surah ke-51 ayat 56. Turunkan lagi 3 Quran surah ke-30 ayat 30. Dan kita turunkan lagi contohnya Quran surah kedua ayat 258. Ini masa Nabi Ibrahim, posisi sebelah kanan di pertengahan. Dan Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Ini di masa Nabi Musa alaihissalam. Hadisnya kita ambil dua saja yang paling sahih. Al-Bukhari nomor hadis 1385. Hadis Muslim nomor hadis kita ambil misalnya 5611. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Teman-teman sekalian, kita turunkan dulu dalil pokoknya, nanti cabangnya kita teruskan dalam uraian berikutnya. Tema kita hari ini, pecinta bukan pencela dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai uraian pertama. Quran surah 17 ayat 70, Al-Isra ayat ke-70. Baik, saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama sampai berketurunan, yang paling menarik ternyata makhluk ini yang bernama manusia ini, semua keturunan Adam disebut oleh Al-Quran beda dengan makhluk yang lainnya karena punya keistimewaan ketika diciptakan, dia membawa sifat mulia dalam hidupnya. Perhatikan kalimatnya, walaqad karramna bani Adam. Insyaallah. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh saat kami menciptakan anak cucu Adam itu, semua keturunan Adam yang bernama manusia,
Tidak sekedar diciptakan, tapi karamna, kami ciptakan dia dengan penuh kemuliaan. Dan sungguh kami telah muliakan. Masya Allah. Semua keturunan Adam itu disebut dengan Bani Adam. Ya, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran di 7 ayat yang berbeda. Fokus. Saya tunjukkan sebentar ya beberapa nama-nama kita manusia dalam Al-Quran. Nanti kita akan lihat ya. Kadang kita disebut dengan Bani Adam untuk menunjukkan asal mula keturunan manusia ya. Maaf, kita keturunan siapa? Adam. Alhamdulillah. Ada yang bukan keturunan Adam? Baik, keturunan Adam, keturunan tertinggi disebut dengan Adam, Bani ya, sampai terakhirnya. Baik, asalnya dari Adam. Dari mana tahu Adam? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas ya. Ketika manusia pertama diciptakan disebut namanya Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah kemudian mengajarkan manusia pertama Adam semua jenis pengetahuan untuk bekalnya sebagai khalifah di muka bumi. Semua keturunannya disebut dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan Bashar ya, Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran ya. Quran surah ke-15 ayat 28, posisi paling kanan sebelah bawah ya, ini nama pertama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Ketika Allah Rabbmu berfirman pada malaikat, saya akan menciptakan makhluk baru namanya Bashar. Ini 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan ins. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins, bersanding dengan jin disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan insan ya. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan. Bahkan ada surahnya, surah ke-76 Al-Insan ya. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat, di 43 surah Al-Insan ya. Dan kadang disebut dengan Nas, An-Nas ya. Surah paling favorit, surah terakhir 114 ya. Qul a'udzu birabbin Nas. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Baik. Sekarang perhatikan, supaya sistematis kajian kita ya bisa dipahami dengan baik. Pertama, dasar penciptaan kita, Allah menyampaikan, tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan terhina. Semuanya mulia. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Allah kemudian lahir dalam keadaan terhina. Pertama, manusia sifatnya beda dengan makhluk lain, mulia. Bahkan di ujung ayatnya Quran surah 17 ayat 70 itu, wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdhila. Dan kami muliakan, lebihkan dari makhluk-makhluk lain yang telah kami ciptakan sebelumnya. Mulia daripada binatang, lebih daripada tumbuhan, dan mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Pelan-pelan. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. Baik, saya turunkan lagi. Apa di antara kemuliaannya yang membedakan manusia ini dengan makhluk yang lainnya? Seperti apa gambaran kemuliaannya? Maka diturunkan oleh Al-Quran khusus terkait dengan tema kita. Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Perhatikan kalimatnya. Saat pertama kali diciptakan oleh Allah, maka kemuliaan pertama terletak pada nama yang melekat pada makhluk ini. Disebut dengan kalimat ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Yuk kita bandingkan di sini. Penjelasan Quran yang pertama menyebutkan jin, kemudian ins, wal ins. Masya Allah. Perhatikan, dari segi nama saja, ketika dia mulai terlahir, ternyata Al-Quran indah yang melekatkan nilai kemuliaan dalam penamaannya. Dan kemudian dikomparasikan, dibandingkan dengan makhluk lain dari sisi penamaannya. Teman-teman, sekarang lihat ya. Jin disandingkan dengan ins. Dan hampir setiap disebutkan jin dalam Al-Quran selalu setelahnya ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan kalau jinnya dijamakkan menjadi jinnah, insnya pun dijamakkan menjadi nas. Nas. Sekarang perhatikan. Jin, saya lambatkan sedikit. Dalam bahasa Arab,
tidaklah disebutkan kecuali setidaknya mengandung 3 arti utama. 1, setiap Anda menemukan kalimat diawali dengan jim dan nun, itu makna pertamanya sesuatu yang tersembunyi. Ini makna umumnya. Tidak nampak. Jadi jin disebut dengan jin, dari penamaan ini ingin melukiskan kesan bahwa makhluk ini saat tercipta memang nggak nampak dalam pandangan kita. Fitrahnya tersembunyi. Jadi mohon maaf ya, kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang bermasalah. Nggak ada kerjaan. Karena fitrah dia diciptakan tersembunyi. Jadi kalau dia sedang nampak dalam kehidupan, melakukan penampakan, itu jin nggak ada kerjaan. Dan yang lebih nggak ada kerjaan, kalau ada manusia cari-cari penampakan jin. Sehat mungkin. Ya. Karena fitrah jin itu saat diciptakan tersembunyi. Yang kedua, jin dalam bahasa Arab juga mengandung arti sesuatu yang kasar. Tidak lembut. Kasar. Tidak teratur. Ya, tidak harmoni. Masya Allah. Makanya mohon maaf, ketika dia melakukan penampakan pun, jangankan ada penampakan, nggak nampak pun bikin kita nggak tenang. Karena perilaku, apalagi kalau sudah menampakkan diri, masuk misalnya pada sosok-sosok manusia. Ya, maaf, saya belum pernah dengar sampai hari ini, ada orang kemasukan jin tiba-tiba jadi lembut. Masuk ke Masjid Al-Ikhlas, sedang kemasukan jin. Ya, Ustadz mohon izin, boleh saya ikut taklim? Nggak ada yang begitu. Orang kemasukan jin umumnya meracau, gitu kan? Tindakannya kacau, jadi cenderung dia kasar dalam kehidupan. Ini jin. Yang menarik, saat Allah menciptakan kita manusia, namanya langsung, yang maknanya langsung berlawanan dengan makna jin. Jin disebut jin tersembunyi, manusia disebut ins karena makna pertama dari kata ins itu adalah sesuatu yang nampak, terlihat. Masya Allah. Perhatikan, dari nama sudah beda. Makhluk ini ketika dilahirkan, dia nampak. Beda dengan jin. Jin tersembunyi, ini nampak. Jadi mustahil ada manusia misalnya, perempuan begitu melahirkan, bayinya tersembunyi, nggak kelihatan. Tangisan. Baik. Dan sebaliknya, jika ada manusia yang telah hadir dalam kehidupannya, maaf, tiba-tiba senang sembunyi-sembunyi, maka ada yang salah dalam pribadinya. Masuk ke rumah, ada pintu depan, sembunyi-sembunyi lewat belakang. Masya Allah. Ke kantor sembunyi-sembunyi, ke taklim sembunyi-sembunyi, Allahu Akbar, ke pasar sembunyi-sembunyi. Berarti ada yang salah dalam kehidupannya. Tidak jauh berbeda dengan, bukan saya yang bilang. Berarti dia sedang punya masalah. Ya. Antum lihat ke rumah ya, kalau ada anak masuk ke rumah tiba-tiba sembunyi-sembunyi, tidak mau tampak seperti biasanya, berarti dia sedang punya masalah karena dia sedang keluar dari fitrahnya. Jelas? Yang kedua, jin kasar, manusia lembut. Harmoni, ramah. Masya Allah. Dari sini muncul turunan. Dari kata ins muncul anas, al-unsu, anis. Itu sifatnya. Ya, dari kata al-ins. Saking lembutnya Masya Allah ketika baru dilahirkan. Dari rahim ibu manapun, maka setiap manusia yang lain pasti akan menyayanginya. Ada yang memujinya, ada yang membelainya, ada yang Masya Allah. Semua. Karena saking kelembutannya, aura kelembutan itu menyebar di sekitarnya. Saya belum pernah temukan ada bayi baru dilahirkan sudah mencela ibunya misalnya. Begitu lahir, kenapa mama melahirkan saya? Nggak ada. Ya, pasti lembut. Indah, dipeluk-peluk, belum mandi antum pelukin tuh kan? Antum ciumi dan sebagainya karena lembut. Dan ini fitrah yang mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu disebut oleh Al-Quran ketika diberi nama ini sesuai dengan ketentuan dalam agama dan sesuai dengan aturan yang terletak dalam Al-Quran, maka Masya Allah, Quran surah ke-30 ayat 30. Posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka mulai saat ini hadapkan diri Anda untuk mengikuti seluruh aturan dalam Islam. Benar, ya. Jangan setengah-setengah. Ya, jangan campur adukan dengan yang tidak ada aturannya dalam Islam. Itu hanif namanya. Tapi poinnya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrahnya untuk mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara fitrah manusia itu adalah ini. Lahir dalam keadaan mulia dengan keadaan yang sangat lembut. Jadi antum dimanapun ketika menemukan manusia terlahir, itu bawaan fitrahnya pasti ini, baik. Nggak ada manusia yang jahat. Kalau tidak percaya, Anda keluar dari tempat ini, dari masjid misalnya,
kemudian Anda kenakan alas kaki yang bukan milik Anda, hati kecilnya pasti akan menolak. Walaupun bukan seorang muslim, dia mengenakan sesuatu yang bukan miliknya, itu hati kecilnya pasti akan menolak. Anda keluar pakai sepatu orang lain misalnya, hati kecil Anda akan mengatakan itu bukan punya kamu, tinggalkan. Walaupun non muslim misalnya ingin mengambil uang orang lain, hati kecilnya akan berkata ini salah. Karena ketika terlahir ada fitrah kebaikan dalam dirinya. Jelas di sini? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Quran mengatakan fitrah manusia itu pecinta, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kebaikan. Lantas kalau kemudian dia tumbuh tiba-tiba berubah sifatnya, mata, kalau fitrahnya manusia, fitrah manusia, apalagi dia orang beriman, itu fitrahnya karena dia mulia, dia baik, maka dia hanya akan melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Boleh saya hapus? Alhamdulillah. Ini hari kedua saya di Bali dan taklim yang ketiga. Alhamdulillah, saya masih datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, dan saya hapus sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Antum tenang aja ya, pokoknya antum fokus. Baik. Perhatikan, kita mulai dari mata ya. Ya, kita makhluk mulia, makhluk baik, makhluk lembut, dan makhluk halus. Halus segala kebaikan-kebaikannya. Perhatikan, apa fungsi mata? Ya tuh, sudah salah. Bukan melihat, Bu. Kalau cuma melihat, kambing pun bisa melihat. Tapi mata kambing dibedakan dengan mata kita. Dan mata kita akan dihisap. Akan dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan cara berpikir kita Subhanahu wa ta'ala. Baik, karena itu beda antara cara pandang kita, mata kita dengan mata yang lainnya. Perhatikan keterangannya. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada para kalau Anda merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Yaghdud itu artinya palingkan dari yang tidak baik. Bukan nggak boleh lihat. Anda silahkan lihat, tapi ketika Allah mengatakan ini nggak baik, Anda palingkan. Di saking mulianya kita, karena kemuliaan kita saat diciptakan, maka mata kita pun mesti mulia. Mesti beda dengan mata yang lainnya. Masya Allah, ketika mata diciptakan, apa fungsinya? Melihat yang baik. Mulut apa fungsinya? Masya Allah, sudah nyambung. Bicara yang baik-baik. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka cukup katakan yang baik-baik, kalau tidak bisa diam. Nggak ada pilihan ketiga, cuma dua. Katakan yang baik, kalau tidak bisa diam. Telinga apa fungsinya? Mendengar yang baik-baik. Makanya kita dilarang untuk mendengarkan gibah, dilarang mendengarkan berita-berita yang mulia. Ingat, karena kita makhluk mulia. Anda diciptakan dengan penuh kemuliaan. Karena Allah sudah menciptakan kita mulia, maka jangan jatuhkan martabat kita di hadapan Allah dengan menjadi terhina. Saya ulang, Allah menciptakan kita dengan kemuliaan. Karena Allah telah menetapkan kita mulia, maka jangan jatuhkan martabat kita di hadapan Allah dengan menjadi terhina. Jelas di sini? Baik. Karena itulah kemudian kalau Allah sudah menciptakan kita mulia, baik. Dengan segala turunannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Barusan saya sebutkan kepala ya. Maaf. Jadi nanti di Quran itu rinci sekali. Dari kepala sampai ke ujung kaki. Kepala turun ke pundak, ke tangan, ke lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Di kepala tadi sudah mata, ya. Ada telinga, ada pendengar, ada lisan. Di tangan, karena tangan kita baik, gak boleh mencuri. Curang. Wailul lil mutaffifin. Nggak boleh mencuri, ya. Awas, faqtu aydiyahuma as-sariqu was-sariqah. Seorang pencuri itu beri pelajaran pada tangannya. Ini makhluk mulia nih, tangannya diciptakan untuk mulia. Kalau nggak bisa berbuat mulia, potong aja tangannya, kata Allah. Saya ciptakan binatang, mungkin punya tangan, beda dengan tangan manusia. Tangan kamu itu mulia. Kalau nggak mau digunakan untuk yang mulia, mendingan nggak usah punya tangan, kata Allah. Potong aja, gitu kan? Masya Allah. Potong tangan itu bukan supaya tangannya disuruh dipotong, tapi supaya kita untuk menggunakannya selalu pada yang baik-baik. Kaki,
Turun Quran surah ke-25 ayat 63. Hamba-hamba Allah itu kalau jalan menggunakan kakinya pada yang baik-baik. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu kalau jalan dengan cara yang baik-baik, tawadhu. Jadi kalau ada orang menggunakan kakinya dengan cara yang tidak baik atau melangkahkan ke tempat yang tidak baik, dia sedang menghinakan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang paling Allah sudah naikkan derajatnya menjadi mulia, justru dia rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu saat itu akan ditanya. Nah, pertanyaannya, mengapa kemudian sifat-sifat kebaikan ini tiba-tiba bisa menjadi berubah? Lisan, bicara yang baik-baik, tiba-tiba keluar kata-kata yang tidak baik. Dan anehnya sekarang, sesuatu yang keluar yang tidak baik justru menjadi konsumsi bagi sebagian orang, dinikmati. Masya Allah. Baik, tiba-tiba ketika muncul dewasa, kata-kata kurang baik, bahkan sekarang tumbuh berkembang sudah salah. Ayo sebutkan nama-nama ikan, mikir gitu kan. Masya Allah. Ikan paus, salah, harusnya paus. Ikan dongkol, harusnya tongkol. Kenapa Anda diamkan? Ada yang salah di situ. Dan uniknya dinikmati, jadi bahan tertawaan, jadi bahan tontonan, jadi bahan viral. Sehingga sesuatu yang tadinya salah melekat pada anak ini karena tidak diselesaikan dengan konsep yang benar, yang menyebar semua orang jadi salah. Jadi berubah gitu kan. Tapi poinnya ada sesuatu yang keliru di situ. Lisan jadi kotor. Masya Allah. Pendengaran jadi keliru. Bahkan yang paling luar biasa, mohon maaf, yang paling luar biasa, ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Ya. Bahkan ada pengajar pun urusan agama, bukan urusan masalah dunia. Ya, mengajarkan sesuatu dengan cara yang tidak baik. Sehingga turun ayat Quran di surah ke-74, ayat yang kelima itu. Warrujza fahjur. Kalau kamu ingin mengajar, hindarkan kata-kata yang kotor, yang jorok, yang melahirkan perbuatan dosa. Sekarang perhatikan, bila ada seseorang ingin mengajarkan urusan agama saja menggunakan cara yang kotor, maka bagaimana dengan mengajarkan urusan dunia? Bagaimana orang bisa mengambil faidah dari situ? Taib. Dan yang paling menarik, kalau gurunya sudah salah mengajarkan, maka yang jadi berbahaya adalah muridnya pun akan keliru dalam mempraktikkan. Betapa banyak sekarang orang belajar tentang agama, tapi tiba-tiba berubah menjadi sifat yang tidak diinginkan oleh agama. Silakan antum cek. Maaf, zaman Nabi dulu, ketika Nabi mengajarkan di umat jahiliyah itu, turun ayat Quran. Masya Allah, diajarkan lewat hadis. Antum tahu sifatnya? Kebanyakan orang jahiliyah itu pencela. Kebanyakan orang jahiliyah ada yang pemukul, ada yang senang berselisih, terpisah luar biasa. Ya, saling berkelahi, bahkan setiap hari selalu ada korban kematian di situ. Ketika turun Quran, disampaikan Quran itu oleh Nabi, tiba-tiba Masya Allah, yang tadinya pencela menjadi pecinta, yang tadinya pemukul menjadi perangkul, yang keras menjadi tegas, dan ketegasannya hadir dalam penuh kelembutan. Ada sifat Umar bin Khattab, ada Ikrimah, bapaknya Abu Jahal, tapi melahirkan anak seorang Ikrimah, yang tadinya keras tiba-tiba menjadi pembela Islam nomor 1, saf paling depan, penunggang kuda paling hebat. Teman-teman, sekarang perhatikan, kita bandingkan ya. Apakah Quran zaman Nabi dengan Quran zaman sekarang sama? Halo? Sama. Baik. Hadisnya sama? Sama. Sekarang bandingkan dengan kita sekarang. Ada orang di zaman Nabi turun ayat Quran dari keras menjadi lembut. Dari pencela menjadi pecinta. Dari pemukul menjadi perangkul. Ya. Yang paling menarik, ada orang zaman sekarang belajar Al-Quran dengan Quran yang sama. Dengan hadis yang sama. Yang tadinya lembut, tiba-tiba dia bisa jadi kasar. Yang tadinya pecinta, tiba-tiba jadi pencela. Yang tadinya perangkul, tiba-tiba jadi pemukul. Dan yang paling aneh, ya Allahu Akbar, ada orang ikut belajar, begitu pulang dengan keluarganya jadi persoalan. Saling tidak tegur sapa. Ada yang saling mencela dan sebagainya. Ada sesuatu yang keliru dalam itu. Ada sesuatu yang keliru. Karena itulah kemudian, mari kita pelajari apa penyebab kekeliruan ini bisa terjadi. Dari mulai anak yang bisa berubah, sikap yang bisa berubah, sampai kemudian dalam hal agama pun bisa praktek kehidupannya. Kita akan telusuri apa penyebabnya. Yang kedua, bagaimana mengatasinya? Solusi. Yang ketiga, apa resikonya kalau tidak mau berubah? Dan yang keempat, bagaimana kemudian mengaplikasikannya dalam praktek kehidupan kita. Dengan semua lini kehidupan. Antum tidak harus semuanya jadi ustaz. Sahabat Nabi ada yang pengusaha hampir 80%.
Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, ya Abdurrahman bin Auf, luar biasa. Dan mereka masuk surga juga. Dijamin masuk surga dan sangat lembut. Sampai kata Nabi, malaikat Jibril itu kalau turun ke muka bumi ngelihat Uthman, malu sama Uthman. Saking lembutnya, malaikat malu sama Uthman. Ya, ada sahabat kaya luar biasa, pengusaha, asetnya sampai hari ini masih ada di Madinah. Saya terakhir datang dari Madinah itu melihat proyeknya wakaf ya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah membebaskan satu sumur yang dimonopoli oleh Yahudi. Kalau ada orang mau minum mesti bayar. Dibeli oleh Uthman. Ya. Dibeli, dibebaskan. Kebunnya di sekitaran dibeli juga. Diwakafkan untuk umat Islam pada saat itu. Sampai kini. Sekarang wilayah itu akan digunakan sebagai tempat hunian, perhotelan. Yang royaltinya disimpan kemudian di Bank Saudi, diwakafkan, disedekahkan lagi untuk kepentingan umat Islam. Ada sahabat Nabi menikah dengan 2 putri Nabi. Pengusaha sukses, asetnya ada sampai sekarang, masuk surga tanpa hisab, disebutkan di lisan Nabi, senang tahajud sampai hatam Quran, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Kalau antum punya cetakan yang warna merah marun, bahasa Arab dari Darul Qutub, itu ada di halaman 38, paragraf yang pertama, posisi sebelah kanan paling atas, baris 1 sampai dengan 2. Kalau antum punya terbitan Darun Nafais yang warna kuning, halaman 47, paragraf ketiga, baris 1 sampai 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Disebutkan oleh beliau, ini sahabat dekat dengan Nabi, menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi, masuk surga tanpa hisab, masih bisa menunaikan sholat tahajud sampai hatam Quran. Dan lembutnya luar biasa, sampai malaikat Jibril malu kalau melihat Uthman. Ada orang, bukan sahabat, menantu Nabi juga bukan, tetangga Nabi juga bukan, merasa orang paling sibuk dengan aktivitasnya, tapi tidak sekaya Uthman, surganya belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, dan masih kasar juga. Malaikat Jibril kesal melihat orang ini. Baik, nah, sekarang kita coba lihat apa penyebab semua ini, bagaimana solusinya, apa resikonya kalau tidak merubah, dan kemudian bagaimana cara merubah kita atau perilaku kita sehingga lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah inti materi yang akan kita bahas. Baik. Jelas insyaallah? Belum kita mulai ya. Belum. Tadi kan baru mukaddimah. Antum kenapa sebetulnya? Saya yang tulis, saya yang hapus ya. Antum yang repot. Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Ini saya hapus ya. Bismillah. Baik, mari kita mulai. Mudah-mudahan ada waktu 30 menit ke depan. Setelah itu kita diskusi dan kita bisa akhiri untuk talim kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini penyebabnya. Ya. Nomor hadis 1385. 1385. Saya ingatkan sebentar, bukan Bukhari ya, tapi Al-Bukhari. Ingat dalam ilmu hadis disebut Al-Bukhari, bukan Bukhari. Kami kalau para pembelajar hadis ada orang menyebutkan Bukhari, itu biasanya candaan kami belum belajar hadis. Karena itu bukan nama asli. Bukan nama asli ya. Dia bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad. Muhammad punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Jongfa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Baik. Kalau ada non-Arab datang kemudian dia ke Arab, itu umumnya, walau tidak semuanya, biasanya memperkenalkan dengan nama daerah, bukan nama diri. Untuk menyampaikan pesan bahwa Islam telah datang ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Beliau ini dari Bukhara, namanya Muhammad, datang kemudian memperkenalkan diri dengan nama daerahnya, ingin mengatakan Islam sudah masuk ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Maka caranya, nanti Anda bisa praktekkan, tambah al di depan kalimatnya, kemudian akhirnya ujungnya ditutup dengan kasrah, i. Al-Bukhari, berasal dari Bukhara. Ada guru besar kita misalnya, dari Banten, namanya Syekh Nawawi. Ketika datang mengatakan ana Al-Bantani. Ada yang dari Palembang, Syekh Abdul Somad, ya, mengatakan ana Abdul Somad Al-Palembangi. Ada yang dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib, dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan ahli hadis yang bergelar Musnid ad-Dunya, orang ahli hadis yang hafal hadis dengan sanadnya sedunia. Itu yang terakhir bukan orang Arab, orang Padang, namanya Syekh Yasin, dikenal dengan Syekh Yasin Al-Padangi.
Itu Masya Allah, orangnya tawadhu, ya. Pakai kaos, pakai sarung, kadang-kadang ngasih minum orang yang haji. Dan mereka nggak sadar kalau itu mufti besar. Begitu setelah muncul waktu halaqah, tiba-tiba orang ini yang memberikan sanad hadis pada saat itu. Syekh Yasin Al-Padangi. Antum boleh ya, begitu misalnya ke Mekah sana, antum datang, antum dari Denpasar boleh katakan. Ya, saya misalnya namanya Sofyan Al-Denpasari, ya itu sah. Ya. Al-Bukhari, nomor hadis 1385. Oh, saya cek dulu sebentar. Nama kitabnya apa? Kitab hadisnya? Sahih Al-Bukhari. Itu sudah salah lagi. Kita bikin perjanjian aja ya, mumpung masih di awal-awal. Kalau antum belum tahu cukup katakan wallahu a'lam. Baik ya? Malaikat ditanya menjawab qalu subhanaka la ilma lana. Quran surah kedua ayat 32. Kami enggak tahu ya Allah kecuali yang Kau ajarkan. Sahabat ditanya Allah wa rasuluhu a'lam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat, tahu semua. Ya. Tolong jangan mengarang ya, karena mengarang itu cuma ada dalam bahasa Indonesia. Oke? Dalam pelajaran ini mesti dalil. Apa kitabnya Imam Al-Bukhari? Tidak ada kitab wallahu a'lam. Mudah-mudahan antum baik lah. Kenapa hari ini ya? Teman-teman, nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Ayo ulangi. Nah, biasanya kalau terlampau panjang itu disingkat untuk memudahkan penamaan. Sahih Al-Bukhari. Tapi kenapa saya sebutkan nama kitab ini? Saya ingin berikan kesan dulu sebelum kita mengambil isi hadisnya. Al-Jami', kata Imam Al-Bukhari, Al-Jami' ini kitab saya, isinya banyak pembahasannya, luas. Jami' itu luas. As-Sahih, sumbernya sahih semua. Musnad, langsung bersambung kepada Nabi. Al-Mukhtasar, isinya tidak berbelit-belit, singkat, padat sampai ke isinya. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya berisi tentang perkara-perkara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari A sampai Z-nya. Dari mulai awal sampai meninggalnya, dari menerima wahyu sampai beliau akan wafatnya. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi, ini yang paling menarik, dan keseharian Nabi. Nanti malam saya perjelas ya. Antum kalau nanti belajar kitab, tolong pesan saya ingat betul ya. Jangan langsung belajar ke isinya, tapi bahas dulu judulnya. Karena judul kitab itu akan memberikan gambaran tentang isi kitabnya. Nah, isi kitab Imam Al-Bukhari ini, itu kata Imam Al-Bukhari ini semua tentang keseharian Nabi. Jadi kalau Anda ingin mengambil praktek dari contoh Nabi, seakan-akan ingin dikatakan ambil bagian dari kitab saya ini. Di dalamnya ada kitab tentang rumah tangga, kitab tentang bisnis, kitab tentang zakat. Jadi kalau antum pebisnis misalnya, antum nggak usah bahas yang tinggi-tinggi. Kenapa Anda tidak keluarkan bab bimbingan bisnis dari Nabi? Kumpul dengan para pengusaha, bahas itu, dan insya Allah akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Nah, sekarang kita akan keluarkan bab tentang bimbingan cinta dalam hadis Al-Bukhari dalam praktek kehidupan manusia. Nomor hadis 1385. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fokus. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah. Masih ingat teman-teman? Tadi kita uraikan di awal, di antara fitrah itu kan kelembutan, sifat baik, kecenderungan pada yang baik-baik. Jadi kata Nabi, setiap manusia ketika dilahirkan itu orang baik, nggak ada orang yang buruk. Semuanya baik. Sekarang apa yang menyebabkan dia berubah? Sampai bahkan ada yang berubah kepercayaan dia. Fa'abawahu, ini poinnya. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassranihi au yumajjisanihi. Perhatikan cara menerjemahkannya, saya mohon maaf karena kebanyakan sering keliru di sini. Ada yang menerjemahkan orang tuanya, itu kurang tepat. Abawa itu bukan orang tua, tapi lingkungan di sekitaran dia. Lingkungan sekitar. Lebih umum. Maka lingkungan sekitaran dia yang akan merubah dia keluar dari fitrahnya. Bisa bapaknya, bisa ibunya, tapi mohon maaf, tidak sedikit orang terlahir bapak ibunya tidak ada. Masya Allah. Tapi tiba-tiba dia tumbuh menjadi orang-orang yang bermasalah. Ya, mungkin dirawat oleh bagian dari kerabatnya. Mungkin kemudian dia bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Dan Masya Allah, bahkan ada orang-orang yang ketika dilahirkan bapak ibunya ada.
bapak ibunya baik, merawat dengan baik, tapi kemudian dia tinggal di tempat yang tidak baik, menjadikan dia berubah. Bahkan ada yang keluar dari Islamnya, dari fitrahnya. Tiba-tiba dia bisa mengikuti tuntunan Yahudi, Nasrani, atau bahkan agama Ardi, seperti Majusi. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi ya. Saya pernah menghadapi satu persoalan. Ini tidak mudah. Ayah ibunya soleh, baik. Merawat anaknya baik, TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, sampai SMA-nya Islam. Satu kali karena dirasakan cukup bekalnya, dibiarkan longgar. Begitu dia kuliah di kampus, ya, tiba-tiba memilih satu tempat umum sifatnya, tapi lingkungan nggak baik di situ. Banyak non-muslim ya. Tiba-tiba dia masuk ke situ, ya, ada proses misi di sana. Allahu Akbar. 2 pekan tidak pulang ke rumah. Begitu pulang minta izin pindah agama. Perempuan. Itu tidak mudah. Nah, jadi Nabi menyampaikan penyebab pertama seseorang berubah dari sifat baik menjadi hal yang tidak baik. Bahkan ada yang keluar dari agamanya. Pertama faktor lingkungan. Ini. Jadi saya mohon izin sebesar-besarnya. Kalau ada anak antum misalnya hadir di sekitaran Anda, tiba-tiba dia berkata-kata kasar padahal masih kecil, kalimatnya tidak baik, antum jangan langsung persalahkan. Yang harus Anda tanyakan, apa yang dia dapatkan dari pendidikan antum itu sehingga dia merubah perilakunya dari baik jadi tidak baik. Seringkali saya mendengar keluhan dari orang tua, Ustaz, kenapa anak saya kata-katanya begini? Kenapa perilakunya begini? Sebelum Anda memberikan vonis pada anak Anda, tanyakan dulu Anda memberikan apa pada anak Anda. Jangan-jangan yang salah bukan anaknya, karena anak ini peniru yang baik. Anak ini orang yang cepat untuk meniru, mempraktekkan kebaikan, dan tidak ada orang terlahir dalam keadaan bodoh. Tolong catat ini ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Sebentar, kita lompat sedikit ya untuk memberikan wawasan. Quran surah 2 ayat 31. Lihat kalimatnya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Saat Allah menciptakan Adam dan menugaskan beliau untuk menjadi khalifah di bumi, pemakmur dunia dengan segala profesinya, maka diberikan semua kelengkapan hidupnya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Diajarkan oleh Allah kepada Adam segala bentuk kebutuhan hidupnya di muka bumi. Baik. Bahkan di kitab-kitab tafsir Anda temukan Adam diajarkan semua jenis bahasa, semua jenis pengetahuan, semua jenis kematangan kehidupan, diajarkan semua kepada Adam. Jadi ketika dia hidup dalam proses keduniaan, dia punya potensi untuk melakukan apapun. Adam. Sekarang pertanyaannya, Adam manusia bukan? Manusia. Nabi bukan? Halo? Nabi, baik. Dari mana taunya? Allahu a'lam, itu paling gampang ya. Quran surah ketiga ayat 33, posisi paling kiri, di atas sedikit agak ke tengah. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sungguh Allah telah memilih Adam, membedakan dengan yang lain. Seperti Allah pilih Ibrahim setelahnya, ya, ataupun Nuh sebelumnya dari orang-orang di muka bumi. Jadi Adam dipilih oleh Allah khusus dari manusia biasa sebagai seorang nabi. Sekarang kita di sini manusia bukan? Pikir-pikir dulu. Manusia, sepakat? Kita manusia, alhamdulillah. Nabi bukan? Yakin? Alhamdulillah ya. Barangkali ada yang berminat menjadi nabi, hati-hati. Hati-hati, karena Nabi pernah mengatakan dulu, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Kalimat ini dalam ilmu hadis bukan hanya untuk menafikan, tapi memberikan gambaran akan ada orang-orang ngaku nabi di masa yang akan datang setelah wafatku. Berarti kan cara membaca hadis ya, ketika mengatakan Nabi la nabiyya, la-nya itu nafi, tapi menunjukkan istiqbal. Nggak ada nabi ya setelah saya. Ini ingin menunjukkan bahwa nanti di masa depan ada orang yang akan ngaku-ngaku. Tampilkan pada dirimu, yakinkan nggak ada nabi setelah saya, itu pasti palsu. Jadi kalau sekarang ada yang mengaku-ngaku nabi dan sebagainya, cepat kita tolak. Cepat kita tolak ya. Nah, setelah Nabi wafat pun sudah ada yang mengaku nabi, namanya Musailamah al-Kadzdzab ya. Sekarang banyak di Jawa Barat saja. Saya pernah audiensi dengan MUI Jawa Barat. Itu Masya Allah, hampir tiap bulan di Jawa Barat ada nabi Pak. Nabi baru, hampir tiap bulan. Sekarang nabi barunya di Karawang tuh, ya. Mudah-mudahan cepat selesai gitu. Ada. Ya. Dulu AM, pelatih bulu tangkis, ngaku nabi. Masya Allah, ditangkap kemudian oleh polisi, diinterogasi. Kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Masya Allah. Orang ke Bogor dapat talas, saya dapat wahyu ya. Baik. Bogor selesai, Bandung, tukang cukur, ngaku nabi. Ada lagi pengikutnya. Ya. Bandung selesai ditangkap, muncul Jakarta. Jakarta nggak mau tanggung, ibu kota negara. Bogor nabi, Bandung nabi, Jakarta malaikat.
Masya Allah, LE tuh, malaikat LE, dan minta izin pada gubernur untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas itu. Ya, tangkap sama polisi, dihukum 5 tahun. Dan polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Ya. Alhamdulillah. Perhatikan, ada manusia tapi nabi, kita manusia bukan nabi. Maka perbedaan di antara keduanya, pertama Allah menyampaikan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan pada Adam semua jenis ragam kebutuhan pengetahuan hidup. Jadi di sini tidak ada manusia yang bodoh. Adam diajarkan. Karena ada manusia, kita manusia, maka kita pun sama diberikan oleh Allah potensi pengetahuan yang sama. Tapi karena Adam nabi, kita bukan nabi, kalau Adam langsung diajarkan secara langsung oleh Allah, kita tidak, kita hanya diberikan potensi. Jadi kalau Anda gali semua potensi itu, dikeluarkan oleh kita, maka Anda ingin jadi apapun selama mampu mewujudkannya, itu bisa berhasil. Dimohon izin, tidak ada manusia bodoh di muka bumi ini. Anak-anak tuh nggak ada yang bodoh. Yang ada guru yang kurang kreatif mengajar, atau anak yang kurang termotivasi untuk belajar. Dan penelitian menunjukkan sekarang, kami lihat jurnal terbaru itu, ternyata otak manusia itu hampir seluruhnya 90% cerdas. 90%. 5%-nya jenius. Jadi kalau ada orang yang jenius, jangan bangga dulu karena cuma 5%. Dan 5%-nya error. Jadi kalau ada orang yang disebut kurang bagus, error otaknya dan sebagainya, jangan terlalu pesimis, itu cuma 5%. Karena 90%-nya dia cerdas. Nah, sekarang persoalannya, semua anak terlahir dengan cerdas, dengan baik, punya potensi bagus. Fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisanihi. Lingkungan sekitar yang membuat dia kemudian berubah menjadi tidak baik. Lisannya kotor, pikirannya tidak baik, bahkan pengetahuan yang baik diarahkan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Bukankah tidak sedikit orang pintar yang gelarnya banyak kemudian tiba-tiba mencuri? Istilah sekarang ada yang korupsi, ada yang kemudian menipu orang lain. Kalau dia tidak pintar, bagaimana bisa menipu orang? Dan yang paling menarik sekarang Bu ya, Pak, hati-hati nih. Sifat-sifat kebaikan itu diambil oleh orang-orang ini untuk digunakan pada maksiat. Antum sekarang mau sabar dalam beribadah, perlombaan sabar ternyata bukan hanya berlaku bagi orang-orang beriman. Maaf, orang pelaku maksiat pun bisa sabar. Ada orang mau nyuri motor tuh, begitu dia mau mencuri, anak buahnya, bosnya di sampingnya. Bos, agak susah nih. Nggak apa-apa, sabar aja dulu dikit, sabar terusin. Nyuri motor bisa sabar. Masa antum ikut taklim nggak bisa sabar? Orang baca Al-Quran bisa sabar, antum baca Al-Quran nggak bisa sabar. Orang nonton bola bisa sabar, masa antum tahajud gak bisa sabar? Orang nonton konser, jarak jauh ditempuh, bayar lagi jutaan, berangkat bisa sabar. Masa antum meniti surga gak bisa sabar? Datangnya nyaman, tempatnya bagus, kipasnya banyak, ustadznya datang sendiri, kadang-kadang taklim ada snacknya, belum mau datang juga. Masya Allah. Ya. Tayyib, fokus, kita belum selesai. Maka yang pertama penyebabnya, ya, jazakallah khair. Penyebab yang pertama lingkungan sekitaran. Kemudian dia berubah. Saya agak lebih cepat. Sekarang bagaimana solusinya? Kalau ada seseorang kemudian mengalami perubahan sifat dan sikap, tiba-tiba dia menjadi misalnya lisannya jadi pencela, ya, maaf, matanya memandang yang tidak wajar, telinganya mendengar yang salah, kakinya kemudian mohon maaf melangkah pada yang keliru. Apa solusi yang diturunkan Al-Quran? Kita minta pada Allah. Ya Allah, kami minta solusi supaya kami tidak mengarang sendiri. Baik, maka Quran surah kedua ayat 258. Posisi paling kanan di pertengahan. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Teruskan lagi. Ada di hadis riwayat Al-Baihaqi dulu. Nomor hadis 2009 sampai 2010. Ini masa Nabi Muhammad SAW. Baik. Bismillah. Teman-teman, kita agak sedikit ke bagian akhirnya insyaAllah. Saat seseorang mengalami perubahan dalam kehidupannya, keluar dari rel kemuliaannya, ternyata Masya Allah, Allah tidak ridha dengan keadaan itu. Tidak menginginkan setiap hamba itu bisa berbuat maksiat ketika pulang penuh dengan dosa. Kita diinginkan oleh Allah lahir dalam keadaan mulia, bersih, dan pulang dalam keadaan suci. Karena itulah apa yang terjadi. Setiap kali ada penyimpangan di muka bumi, selalu Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan dari kalangan manusia untuk membawa risalah
sehingga bisa memperbaiki keadaan-keadaan yang telah tidak baik itu. Orang-orang inilah yang disebut oleh Al-Quran dengan nama Rasul. Anda misalnya lihat di An-Nisa dari ayat 163 sampai 164 itu. Ya. Dari mulai zaman Nabi Nuh sampai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Kami wahyukan kepadamu Muhammad seperti kami wahyukan pula pada nabi-nabi sebelumnya sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi begitu manusia mengalami penyimpangan-penyimpangan, diturunkan Rasul untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu sehingga kembali pada kebaikan. Bahkan Masya Allah, perhatikan kalimat-kalimat Qurannya indah sekali. Ada Rasul yang kami kisahkan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu, wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada Rasul yang kami kisahkan untuk diambil pelajarannya, ada yang tidak. Tapi poinnya, mereka kami utus untuk memperbaiki sesuatu yang keliru itu. Ada perbaikan, ada solusi. Maka mari kita lihat bagaimana Rasul itu melakukan perbaikan. Nanti dari sini kita ambil prakteknya sebagai contoh kita kalau ingin memperbaiki sesuatu yang salah. Misal, ada teman kita yang keliru, bagaimana cara meluruskannya? Ada di rumah sesuatu yang keliru, bagaimana cara menyelesaikannya? Dari manhaj Rasul ini yang diterangkan oleh Quran, itu yang kita praktekkan dalam kehidupan. Kita mulai kisahnya di masa Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Posisi paling kanan di Quran, sebelah atas di pertengahan. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Pernahkah Anda dengar kisah? Pernahkah menyaksikan dengar kisah tentang seorang penguasa yang berdebat dengan Nabi Ibrahim? Jadi ada seorang penguasa, pemimpin, fokus. Dia manusia, diamanahi oleh Allah dengan kepemimpinan. Ada giliran kepemimpinan. Baik. Seharusnya karena dia ini manusia, walaupun dia penguasa karena punya sifat manusia dan fitrah manusia itu baik, seharusnya kepemimpinan ini digunakan pada yang baik-baik untuk melayani masyarakatnya, memberikan putusan-putusan yang baik. Tapi di sini kemudian tiba ada penyimpangan-penyimpangan. Bahkan dia menganggap bahwa dia yang paling kuasa, sehingga dia memaksa rakyatnya untuk menyembah dia sebagai Tuhan. Diutuslah Nabi Ibrahim untuk meluruskan sikap penguasa ini. Apa yang terjadi? Terjadi dialog di sini. Awas, ini adab yang pertama. Ada dialog di sini. Dan kalimat yang menarik, awas, hati-hati ya, hati-hati. Nanti barangkali ibu bisa membutuhkan itu, atau teman-teman saat di kantor misalnya lihat pemimpin keliru, penguasa salah, atau dalam konteks kepemimpinan. Apa yang terjadi di Quran? Ini kalimat yang paling indah. Ketika ada seseorang melakukan kesalahan, bahkan terjadi pada seorang penguasa, maka tidak ada satu ayat pun disebutkan di Quran untuk mencela. Itu nggak ada. Silakan Anda cari. Anda cari. Banyak penguasa di dalam Al-Quran. Ya, maaf, ada Fir'aun misalnya, ada raja-raja yang lain seperti Namrud dan sebagainya. Tapi ketika mereka salah, yang terjadi pertama kali itu bukan celaan. Tidak ada ayat yang mengatakan celaan dia, hina dia, bully dia, itu nggak ada. Yang terjadi adalah Allah utus seorang Rasul memberikan manhaj, berikan nasihat yang baik. Diskusi dalam kebaikan, beri masukan. Barangkali dia keliru itu bukan karena dia niat sengaja untuk keliru, karena ada jalan yang ditempuh itu salah yang harus diluruskan. Maka datanglah Nabi Ibrahim berdiskusi, dan kalimat diskusinya indah. Lihat kalimatnya, bukan jidal, bukan debat biasa, tapi alam tara ilal ladzi hajja, menggunakan kalimat hajj dari kata hujjah. Hujjah itu alasan yang dikemukakan dengan argumentasi yang jelas. Dalil, argumen. Jadi ini adab ya. Kalau antum punya teman misalnya, beda pendapat dengan antum, kalau ingin menyelesaikan jangan saling cela. Gak ada ayat di Quran untuk saling mencela. Anda misalnya mempraktekkan nih, ibadah. Ada yang turun dengan lutut duluan, ada yang telapak tangan duluan, ada yang takbirnya misalnya tangannya di sini, ada yang sejajar dengan telinga. Ada yang ketika yang tidak tangannya kobed ke sini, ada yang diam begini. Kalau Anda melihat sesuatu berbeda terjadi, nggak ada ayat di Quran untuk saling mencela. Quran kitab kebaikan, penuh dengan cinta. Begitu terjadi sesuatu, ayo coba duduk bersama diskusikan. Dan diskusinya bukan debat ingin saling unggul, bukan. Tapi menampilkan argumentasi yang bisa diterima dan memudahkan untuk diamalkan. Itu poinnya. Jadi kalau kemudian Anda terjadi perbedaan pendapat, tiba-tiba saling mencela, tiba-tiba ada yang saling menyakiti, berarti Anda telah keluar dari ketentuan Al-Quran.
Ada yang salah di sini. Yang paling menarik kalau Anda mengatakan, saya ingin ikut Quran, saya ingin ikut petunjuk Nabi, tapi cara Anda mempraktekkan justru tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu hujjah. Baik. Fi Rabbih an atahu Allahul mulka idh qala. Lihat kalimatnya. Idh qala. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Kata Nabi Ibrahim, kalau Anda mengaku Tuhan, silahkan bedakan dengan Tuhan saya. Allah itu bisa menghidupkan dan mematikan. Anda punya apa? Maka orang ini berkata, ana uhyi wa umit. Muncul kesombongannya. Ini isyarat pertama bahwa, mohon maaf, kadang-kadang orang yang merasa tinggi itu tidak seketika bisa diluruskan. Tidak seketika bisa diluruskan. Jadi orang ini ketika diluruskan oleh Nabi Ibrahim, Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Anda bisa atau enggak? Dia langsung tiba-tiba merasa tinggi. Ana uhyi wa umit. Saya juga bisa. Dia hadirkan dua orang, dia bawa pedangnya. Nih saya tunjukkan. Yang satu dieksekusi. Nih, saya matikan yang ini, saya hidupkan yang ini. Ini isyaratnya bukan ada orang-orang bisa mematikan, menghidupkan, bukan. Tapi poin Quran di sini ingin menjelaskan, kadang-kadang memberikan penjelasan kepada orang tidak semudah yang kita harapkan. Ada orang ketika diterangkan tiba-tiba langsung merasa tinggi. Ini saf sedang, mohon maaf ya, kosong. Tiba-tiba masuk orang sholat, jaraknya jauh sekali begini. Anda ingin ajak. Biasanya mohon maaf, kalau sesama makmum, levelnya sama, litingnya sama, walaupun usia berbeda, itu tidak mudah untuk diingatkan. Pak, mari kita luruskan Pak, rapat. Saya yang rapat ke sana atau Bapak yang ke sini supaya saf kita lurus, rapat, setannya nggak masuk. Kamu siapa? Ngajak-ngajak saya. Kamu kan baru di sini. Saya sudah 10 tahun di sini. Masya Allah. Padahal masjidnya baru 5 tahun. Kadang-kadang susah. Ya. Nah, apa yang terjadi? Manhajnya dari Nabi Ibrahim bukan marah. Disalah karena nggak mau saja, geser begini, geser lagi, geser begini, geser lagi. Akhirnya diinjak misalnya begini itu nggak boleh. Nggak ada ayat yang berkata begitu. Apa yang terjadi? Terusannya munculkan dengan hujah yang baru dengan kalimat yang sabar. Lihat kalimatnya. Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Datangkan hujah yang baru. Kalau kamu mematikan, menghidupkan seperti ini, Tuhan saya bisa menerbitkan matahari di timur, kemudian menenggelamkan di barat. Kalau Anda Tuhan, coba balikin. Terbitkan di barat, kemudian tenggelamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar. Maka kesulitanlah dia untuk menjawab. Kesulitanlah dia kemudian untuk menjawab. Ini manhaj kepada kita. Kalau kita berdialog dengan orang-orang yang sekiranya punya kesetaraan dalam ilmu, Anda bisa berkonsultasi dengan orang yang lebih tinggi dibandingkan Anda. Jangan mempertahankan pendapat yang tidak tepat. Yang paling aneh, ini murid belajar di sini, ini murid belajar di sini, sama-sama murid, belum paham juga dengan inti bahasan, sama-sama berselisih, padahal gurunya biasa-biasa aja. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang tidak tepat, kemudian Anda kebingungan, tanyakan pada orang yang paham. Jelas sampai sini? Nah, itu poinnya. Satu. Halo, kenapa jadi tegang begini? Kita kembalikan dulu ya, alhamdulillah. Baik, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Sekarang pindah ke masa Nabi Musa dengan Firaun. Kenal Nabi Musa, Bu? Kenal di mana? Tahu ya. Tahu, Masya Allah. Itu luar biasa. Musa Harun. Nabi Musa sejaman dengan Nabi Harun. Ditugaskan berdakwah kepada Firaun, penguasa menyimpang. Pelan-pelan, fokus. Penguasa menyimpang. Taib. Perhatikan kasih sayang Allah di sini. Saya kembali tegaskan ya. Allah itu punya sifat kasih yang luar biasa, lebih daripada sifat kasih ibu pada anaknya yang tengah dalam kandungan. Ya. Seorang ibu ketika mengandung, anaknya dijaga luar biasa supaya dia saat bergeser berat tapi anaknya tetap dalam keadaan tenang. Quran surah 7 ayat 189. Ya, miring kanan susah, miring kiri susah, cuman bagaimana caranya supaya si anak berada dalam keadaan tenang. Allah sifat kasihnya lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Teman-teman, ini Firaun, manusia paling zalim luar biasa. Kalau tadi levelnya mengaku nabi, ini mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Kalau yang tadi zaman Nabi Ibrahim eksekusi, Firaun tidak sembarangan eksekusinya. Ketika disampaikan ada seorang bayi terlahir akan mengguncang kebesaran kerajaan Anda, maka dia mengeluarkan dekret, setiap ibu yang mengandung itu mesti ditemani oleh 2 orang algojo. Yang satu untuk mengamati perempuan yang mengandung ini.
Kapan dia melahirkan? Yang satu untuk melihat, begitu melahirkan, kalau ketahuan laki-laki,